Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Sudah pada sarapan atau belum? Baik, sudah Ibu. Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, nanti yang belum bisa sarapan setelah mata pelajarannya Ibu. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu bahasa. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang bahasa pertamaku dan pengasuhan komunal Papua. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kepada Yesika. Yesika, tolong memimpin doanya ya untuk kita semua. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Jadi, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Yesika. Sama-sama, Ibu. Oke, selanjutnya kita absensi terlebih dahulu. Nanti nama-nama yang Ibu sebut tolong jawab hadir. Oke, yang pertama Alisa. Hadir Ibu. Oke, selanjutnya Alfi hadir. Hadir Ibu. Oke, Cika ada nggak Cika? Hadir Ibu. Oke, Cindy ada Cindy. Hadir Ibu. Selanjutnya Desika ada nggak? Hadir Ibu. Oke, Hanafi. Hadir Bu, hadir. Juliana ada nggak Juliana? Juliana? Juliana nggak ada Ibu. Oke, kalau Juliana nggak ada, selanjutnya Monita ada. Hadir Ibu. Oke, Tince. Hadir Ibu. Oke, yang terakhir Yesika. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah ya, sudah Ibu absensi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita untuk semangat pagi dulu. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi-pagi luar biasa. Oke, paham? Paham Ibu. Oke, tolong on mic-nya semuanya ya. Oke, sudah siap? Sudah Ibu. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu harap semuanya sudah semangat ya untuk mendengar pembelajaran kita pagi ini. Oke, anak-anak, kita akan pertama bahas tentang apa sih sebenarnya bahasa itu. Oke, apa sih sebenarnya bahasa pertama itu? Oke, mungkin anak-anak sudah lihat ya di PPT bahasa pertama itu apa. Jadi, bahasa pertama itu adalah bahasa yang pertama kali kalian gunakan dan juga kalian pelajari. Biasanya itu disebut sebagai bahasa ibu. Karena apa sih Bu Guru? Kenapa sih disebut sebagai bahasa ibu? Karena biasanya diperoleh dan pertama kali oleh ibu kalian, diajarin oleh ibu kalian, seperti itu. Jadi sejak kalian masih bayi, kalian itu sudah bisa mendengar berbagai suara, lalu kalian bisa mengenali bahasa tersebut hingga kalian mempelajarinya. Seperti contohnya nih, Ibu kasih contoh ya. Misalkan Monita ini di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia sejak Monita masih kecil. Jadi kemungkinan besar bahasa pertama Monita adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini jadi pada intinya arti dari bahasa pertama itu adalah bahasa yang kalian gunakan dan juga kalian pelajari sejak pertama kali, seperti itu. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang Bu Guru, bagaimana sih anak itu belajar bahasa? Jadi anak itu belajar bahasa dengan cara yang pertama mendengar. Oke, selanjutnya adalah meniru, lalu berbicara dengan keluarga, lalu berbicara dengan juga teman. Nah, di sini kalian tuh tahapnya bisa dibilang naik kelas anak-anakku, di mana kalian pertama mendengar suara ibu kalian, mendengar suara ayah kalian, selanjutnya kalian meniru nih, naik kelas nih, meniru. Misalkan kata mama, kata papa, seperti itu. Selanjutnya kalian berbicara dengan keluarga nih, naik kelas lagi nih, kalian berbicara dengan ibu kalian, ngobrol, misalkan ibu hari ini
nilaiku di sekolah bagus. Itu merupakan suatu pembelajaran bahasa juga. Selanjutnya, kalian bermain dengan teman. Misalkan nih, Cika main sama Cindy, mereka ngobrol nih. Nah, itu merupakan satu belajar bahasa, anak untuk belajar bahasa, kalian untuk belajar bahasa. Jadi nggak hanya sekedar bermain saja, akan tetapi belajar bahasa melalui ngobrol tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap belajar bahasa. Di sini ada yang punya adik bayi? Nggak ada, atau keponakan yang bayi? Ada ibu. Oke, ada. Nah, Cika sering nggak sih lihat adik bayinya ngobrol nggak jelas, ngoceh-ngoceh nggak jelas? Iya, ngeceng-ngeceng gak Nah, jelas. oke. Jadi Cika dan anakku semuanya, itulah tahap belajar kalian pertama, di mana kalian itu waktu masih bayi, di mana umur kalian itu masih sekitar 0 sampai 12 bulan, kalian itu masih bisanya ngoceh doang, kayak ngoceh nggak jelas, seperti yang Cika dengar anak bayi tersebut. Lalu naik kelas lagi nih kalian mengucapkan satu kata. Setelah tadi kalian cuma bisa ngoceh, kalian bisa ngucapin satu kata, yaitu contohnya mama ataupun papa. Seperti itu, biasanya kalian bisa ngomong satu kata itu di fase umur atau di tahap umur 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya naik kelas lagi ke kelas yang lebih tinggi. Lalu di situ kalian sudah bisa membuat kalimat pendek, kalimat sederhananya. Misalkan nih, mau makan atau minta tolong, saya haus, seperti itu. Itu biasanya di umur kalian 2 sampai 3 tahun. Nah, selanjutnya kalian naik lagi kelas yang lebih tinggi. Istilahnya ini kelas 6 nih. Kelas 6 nih kalian sudah masuk kepada berbicara yang lancar. Oke, tadi kalian cuma bisa ngoceh doang, satu kata, dua kata. Habis itu kalimat sederhana sampai kalian bisa berbicara dengan lancar. Itu biasanya kalian bisa berbicara lancar itu di usia 3 sampai atas ya, 3 sampai ke atas seperti itu. Bisa dipahami yang tahap belajar bahasa? Bisa ibu. Oke, kalau bisa kita masuk ke yang selanjutnya nih, pengasuhan komunal di Papua. Oke, ada yang tahu nggak arti kata komunal? Enggak ibu. Komunal, tidak ada ya. Ibu jelaskan ya, nanti bisa dicatat. Kalau ibu tanya lagi, biar nggak lupa, biar bisa dibuka lagi catatannya. Jadi, kata komunal itu artinya adalah dilakukan bersama-sama. Jadi, di Papua, pengasuhan anak itu dilakukan oleh semua orang. Misalkan dari orang tuanya, dari keluarganya, nenek kakeknya, dari kakaknya, ataupun bahkan sampai tetangganya juga loh. Tetangganya juga bantu dia untuk bertumbuh kembang hingga belajar bahasa. Seperti itu. Jadi, pengasuhan komunal di Papua itu semuanya dilakukan secara bersama-sama. Sudah paham pengasuhan komunal Papua itu apa? Sudah ibu. Oke, selanjutnya nih, kita cepat aja karena Ibu tahu kalian sudah pada lapar mungkin ya. Ini kita istirahat, oke? Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu ciri khas pengasuhan Papua, oke? Nah, di sini kita mau tahu kira-kira Bu, apa sih ciri khas pengasuhan komunal di Papua tuh? Kayak yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, kita bergotong royong, kita belajar bersama-sama semuanya untuk menghormati adat juga, di mana kalian belajar bahasa Papua itu kalian menjadi salah satu upaya kalian untuk menghormati adat kalian, lalu banyak cerita dan juga banyak nyanyian daerah. Kalian diceritakan cerita-cerita daerah Papua itu gimana, cerita-cerita sejarah Papua ataupun cerita-cerita fiksi Papua seperti itu. Lalu juga nyanyian-nyanyian daerah khas Papua mungkin diceritakan atau dinyanyikan oleh nenek kalian, kakek kalian, orang tua kalian seperti itu. Itulah ciri khas dari pengasuhan komunal Papua, di mana yang paling utama adalah semuanya bergotong royong, bekerja sama dan juga belajar secara bersama-sama untuk mengasuh anak seperti itu. Nah, di sini Ibu mau sedikit kalian belajar bahasa Papua. Sebenarnya Ibu sudah tahu ya, kalian pasti sudah hatam nih dengan bahasa Papua karena kita pakai sehari-hari ya, kalian ngobrol sama teman. Ibu mau tanya, Alfi, bahasa Papuanya saya apa? Sa. Ya, betul sekali. Ibu mau tanya, Hanafi, ada nggak nih Hanafi? Saya. Oke, Hanafi, arti kata ko itu apa? Kamu. Oke, betul sekali. Semuanya sudah hatam ya, sudah di luar kepala dengan bahasa Papua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang
mengapa bahasa daerah itu penting? Nah, bahasa daerah penting itu anak-anak sekalian untuk menjaga budaya kalian juga, untuk menghormati kakek nenek kalian atau bisa dibilang itu adalah nenek moyang ya. Kalian pasti mendengar bahasa tersebut. Lalu membuat kita bangga akan daerah kita juga sehingga kita ini merasa keren. Oh, ternyata bahasa daerahku dengan bahasa daerahmu beda, tapi kita tetap saling menghormati seperti itu. Selanjutnya nih, agar bahasa daerah kalian tidak hilang dengan cara kalian belajar bahasa Papua, lalu kalian ajarkan juga kepada adik kalian nih. Lalu kalian adik kalian bisa nih, jadi kalian berpikir, oh setelah saya ada lagi loh yang bisa belajar bahasa Indonesia yaitu adik saya, hingga bahasa itu tidak hilang karena ada penerusnya seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi semua materi yang setelah Ibu jabarkan, Ibu berikan kepada kalian. Kira-kira sudah pada paham atau belum? Udah Ibu. Udah pada paham, udah pada catat ya. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian nih yang menyimak dari awal pasti bisa jawab. Ibu mau tanya kepada Monita. Monita, bahasa pertamanya tadi apa? Bahasa Indonesia, Ibu. Iya, betul sekali. Lalu Ibu mau tanya kepada Alisa. Alisa, siapa nih yang sering banget ngajak Alisa berbicara? Ayah. Ayah. Oh, Alisa berarti dekat ya sama ayah ya? Ya Ibu. Oke, selanjutnya apa sih arti kata sah? Saya. Ayah, oke, pintar sekali. Lanjutnya ini yang terakhir ya, semangat dong. Ini yang terakhir nih, habis ini kita istirahat, oke? Yang terakhir nih, Ibu mau tanya kepada Yesika, Yesika, kenapa sih kita harus menjaga bahasa daerah? Kita harus menjaga bahasa daerah kita agar tidak punah dan kita bisa meneruskan bahasa-bahasa itu ke depannya. Oke, baik. Jawabannya pada bagus-bagus banget. Berarti semuanya nyimak ya dari awal apa yang kita sudah pelajari. Nah, kita langsung masuk saja ya kepada kesimpulan karena kalian pasti sudah lapar. Jadi kita langsung saja menyimak kesimpulan dari mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dicatat ya, minggu depan Ibu tanya lagi nih. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah bahasa pertama itu dipelajari sejak kalian masih kecil. Selanjutnya, kalian itu belajar bahasa dari keluarga kalian dan juga lingkungan kalian, serta pengasuhan komunal itu dilakukan secara bersama-sama hingga membantu kalian atau membantu anak itu belajar bahasa sekaligus juga untuk belajar budaya bersama. Jadi kata kunci atau inti dari pembelajaran kita ini adalah bahasa itu merupakan bagian dari budaya kita. Bahasa itu apa? Merupakan budaya kita. Iya, betul sekali. Oke, anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sebelumnya, Ibu minta Cika boleh untuk memimpin doa sebelum kita beristirahat. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat atau kita mau pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sudah ya pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya tertanam ya pembelajaran yang sudah kita sampaikan, Ibu sampaikan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu.